Silakan Pak Rizky. Lanjut Pak Rizky. Dibahas dari nomor Silakan. 1 tuh. Yang ini. Iya. Jadi kalau lihat seperti ini ada grafik. Ini grafik kecepatan terhadap waktu. Dia garis lurus miring itu kan berarti gerak lurus dengan percepatan konstan ya. Ya kita sehari-hari nyebutnya GLBB ya. Nah, cuman nama GLBB itu emang bikin pusing sih. Nah, kan kalau kita nyebut GLBB kan anak-anak nggak langsung ngerti apa itu GLBB. Gerak lurus berubah beraturan, yang berubah apanya, yang beraturan apanya, kan nanya lagi gitu dia. Gerak lurus percepatan konstan kan dia grafik kecepatannya miring ya, lurus miring. Nah, terus ini kecepatan awal ya. Nah, terus nyampe ini kan 4 detik nih. 4 detik 4 detik. Oke, 4 detik kecepatannya yang tadinya 40 jadi 0, itu kan berarti dia percepatannya, terbesar percepatannya pasti 10 kan. 10 meter per sekon kuadrat, artinya setiap detiknya itu berubah 10. Kenapa? Karena dalam 4 detik yang tadinya 40 jadi 0 gitu. Berarti ini pasti salah kan? Percepatan rata-rata peluru. Nah, ini kelihatan dari jauh itu salah gitu. Nah, harusnya angkanya 10 kan. Itu yang sehari-hari kita ajarin kan, percepatan gravitasi yang kita pakai angkanya 10 meter per sekon kuadrat itu ini sebetulnya ya. Kemarin juga saya bahas, kalau nggak salah di menit-menit terakhir itu saya bilang ini contoh nyatanya itu ini gitu ya. Waktu kita bahas tentang diperlambat, dipercepat itu loh. Ini contoh nyata bahwa ketika A-nya negatif itu belum tentu diperlambat. Ini kan A-nya negatif ya, A-nya negatif. Negatif berapa ya? Ya kita bisa hitung lah gampang, yaitu si A-nya itu kan delta V per, karena dia lurus, satu garis lurus, kita bisa ambil sembarang waktu kan. Misalnya kita ambil yang dari 0 sampai 4 aja kan, kita dapat 0 dikurang 40 dibagi dengan 4 dikurang 0, jadi kita punya min 10 gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kan selama gerak tuh dari 0 sampai 8 itu percepatannya minus 10 meter per sekon kuadrat. Nah, minus itu tidak serta-merta kita bisa artikan dia diperlambat, karena yang ini dia dipercepat, yang ini diperlambat, kepanjangan, yang ini diperlambat, ya. Nah, tapi bagian yang ini, yang dari 4 sampai 8 itu dipercepat. Dipercepat. Makin cepet, cuman arahnya udah berbalik arah. Jadi kita bayangin Bapak Ibu ngelemparin HP gitu ya, yang lemparin batu kan nggak berkesan ya. Kalau ngelemparin HP kan ingat terus beli batu. Lemparin HP ke atas kan, makin ke atas itu kan makin pelan kan, makin lambat. Nah, ini gambarannya ini 0 sampai 4 gitu kan. Benda itu naik gitu ya, kecepatannya makin turun sampai di puncak itu kan berhenti sesaat. Habis itu kan jatuh itu berarti bergerak ke bawah, makanya kecepatannya jadi negatif. Makin ke bawah makin cepet kan, gitu. Nah, ini salah satu bukti bahwa A negatif belum tentu diperlambat ya. Oke, jadi udah jelas ya. Peluru berhenti sesaat di ketinggian sekian, ini harus ngitung lewat dulu. Peluru bergerak dengan kecepatan konstan, jelas enggak, karena ini kan kecepatannya grafik ya, V fungsi T ya, jadi pasti V-nya berubah-ubah. Peluru bergerak dalam arah yang tetap, enggak kan, ada arah positifnya, ada arah negatifnya, berarti dia pernah berbalik arah gitu ya. Berarti yang ini juga salah gitu ya. Nah, pada T8 peluru itu berada di posisi semula ya, ini jawabannya ya, benar. Jawabannya posisi semula. Kan ini 40, ini min 40 kan. Nah, berarti kan ini adalah kasusnya seperti ini. Nah, dia 40 meter per sekon kuadrat, meter per sekon, naik gitu ya. Nah, terus dia di sini. Nah, ini juga yang sering anak-anak suka lupa ya, bahwa kalau misalnya saya sebut nih kondisi A itu ketika berangkat, B itu ketika kembali ke tanah. Nah, yang sering keselip ya, sering kepleset itu adalah bilang ketika berangkat dengan ketika kembali itu kecepatannya sama. Nah, itu hati-hati ya. Bukan kecepatannya yang sama, tapi lajunya yang sama. Atau bolehlah kita bilang besar kecepatannya yang sama. Karena kalau kita ngomongin kecepatan kan berarti vektor ya. Nah, vektor kan berarti ada nilainya, ada arahnya gitu kan. Nah, jadi kan jelas sekali ini arahnya beda, arahnya berlawanan. Jadi kita nggak boleh bilang kecepatannya sama, gitu ya. Jadi seperti itu.
peluru berhenti saat ketinggian 160 meter. Nah, kan kita udah tahu ya, tahu gimana, tahu apa. Kan udah berkali-kali ya pasti Bapak Ibu ngasih soal kayak gini, grafik V terhadap T. Kalau ada grafik V terhadap T kan kemarin banyak kita bahas nih ya. Nah, salah satu jalan untuk menentukan perpindahannya itu kan dengan hitung luas kan. Iya. Luas segitiga, berarti delta Y-nya yang dari T0 sampai 4 kan berarti sama dengan luas segitiga yang dari 0 sampai 4 itu kan. Luas segitiganya itu 40, jadi ini 80 dong ya. Benar nggak 80? Setengah kali tinggi ya. Ya, 80. Oke, 80 meter. Jadi bukan 160, kan dia berhenti sesaatnya di T4 di 80 meter gitu. Oke, apakah clear? Apa ada yang berbeda? Ada yang konfirmasi, ditanyakan, ada pertanyaan, ada pernyataan, atau ada sanggahan, atau hujatan, atau apapun lah, terserah. Ya Allah, hujatan. Artinya nih Pak, di 4 detik ini artinya mencapai titik tinggi maksimum ya? Di titik tertinggi ya, tuh, di puncaknya. Jadi kalau di gambar kita, berarti yang saya gambar titik A ini adalah T sama dengan 0, yang ini adalah T sama dengan 8. Nah, kalau di puncaknya di sini berarti ini yang T sama dengan 4. Oke, itu nomor yang ini ya, clear ya, kira-kira nggak ada masalah berarti ya. Sedikit lagi Pak. Boleh, silakan. Ini Pak siapa? Pak Faisal. Pak Faisal. Artinya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum itu sama dengan waktu yang dibutuhkan pada kembali ke titik semula ya, gitu. Yes, exactly. Betul Pak. Jadi ya itu bisa kalau pasti pernah membuktikan lah ya, kita kan punya delta Y, kalau vertikal kan V0 Y kali T minus setengah GT kuadrat gitu kira-kira ya. Dan kalau kembali ke tempat semula itu kan berarti delta Y-nya sama dengan 0 kan. Jadi kita punya, nah ini berarti T V0 Y minus setengah GT gitu kan. Nah berarti kan T0 itu tercapai T0 gitu ya. Itu artinya pas berangkat kan, itu pas berangkat. Nah T yang lainnya yang mana? T yang lainnya yang berarti yang ini kan. Berarti yang ini yang V0 Y minus setengah GT sama dengan 0 kan, nanti kita dapat T-nya sama dengan apa? 2 V0 Y. 2 V0 Y pergi sampai kembali ke tempat semula berarti. Nah, sementara kalau sampai puncak doang kan kita juga udah buktiin bahwa nanti T-nya itu V0 Y per G. Iya betul sekali. Jadi kan berarti 2 kalinya kan. Kasih Pak. Sip. Di puncak ya. Ya, sip. Gimana? Ada lagi yang mau diobrolin nomor 1? Nggak ada? Ada yang ditanyakan mungkin teman-teman. Nanya. Boleh nanya? Boleh. Silakan. Semalam saya nggak ikut, jadi tapi saya udah ngeprint nih Bapak kasih gitu. Dulu yang di bawah apa itu. Nah, seandainya garisnya itu kan berubah gitu kan. Misalnya yang dari 8 itu kita anggap dari 0. Jadi aturannya kan kan dari kanan ke kiri atas kan. Nah, sekarang kalau misalnya dari belajar dulu. Kanan atas gitu, Pak. Dari kanan atas gimana tuh maksudnya? Ini kan Ini loh maksudnya. Saya tahu mungkin Bu Yunita tuh ya. itu kalau yang nanya gitu. Pakai annotation aja Bu. Coba kalau mau coret-coret bisa nih pakai annotation. Annotate tuh. Misalnya nih, kalau ini kan dari 40 ke minus 40. Sekarang gimana kalau minus 40 ke 40 gitu, Pak? Oh, I see. Iya. Got it. Maksudnya gini kali ya. Kayak gini maksudnya? Iya, Pak. Betul, Pak. Kok hilang? Saya nggak tahu udah dibahas atau belum, saya sekalian aja nanya gitu. Nggak tahu ya, lupa sih. Saya pelupa sih udah atau belum. Sudah. Tapi mungkin sudah ya. Oh yang ini Iya, sudah. Ya termasuk ini ya termasuk benar-benar kemarin. Ini kan grafik V terhadap T. Iya benar, saya jadi ingat waktu ngobrolin tentang diperlambat dipercepat kan. Ya jadi
ini kan semuanya grafik yang kayak gini kan gradiennya positif kan. Si A-nya itu kan gradien ya. Nah, ini pasti positif kan, karena miringnya ke sana gitu ya. Miring ke kanan. Gradiennya positif. Nah, tapi yang daerah sini itu A-nya positif, tapi dia diperlambat, gitu. Makin lambat kan. Jadi nih bayangkan aja gini, mobilnya mundur, tapi ngerem gitu. Mobil mundur, jadi mula-mula punya kecepatan dia, nah, negatif kan, misalnya tadi negatif 40 gitu ya. Nah, dia mundur ngerem gitu, sampai berarti dia berhenti sesaat kan di sini. Nah, jadi dari minus 40 meter per sekon sampai 0 bisa ya secara fisik kita pahami gitu. Ini kan 40 meter per sekon artinya dia, nah kalau misalnya negatifnya mundur berarti dia 40 meter per sekon ke belakang gitu ya. Gerak berarti kan bendanya kan. Terus makin pelan, tapi dia mundur kan, makin pelan, mundur ngerem tadi saya bilang. Nah, berhenti tuh. Misalnya T4 ya, tadi kita pakai angka yang sama. Nah, abis itu dia maju sekarang kan, kecepatannya positif, majunya makin cepat gitu. Berarti yang bagian ini, yang ini dipercepat gitu. Maksudnya ke sana bukan ya obrolannya. Bu siapa? Bu Nita, Bu Yanita. Jadi kalau yang ya, makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Dari sebelum 4 itu berarti geraknya diperlambat ya. Makasih. Ya, sama-sama. A-nya positif semua kan? A-nya positif semua, tapi bisa memungkinkan dia diperlambat juga. Maka kita pakai tanda yang itu. Pokoknya kalau V dengan A-nya beda tanda, satunya plus lainnya minus, nah itu diperlambat. Salah satu cara memahamkannya ke anak-anak ya.